Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa kita kembali dalam acara Bedah Buletin Kafah nomor 169 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 November 2020 Masehi, dengan judul Islam tegas melarang miras. Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol atau RUU Larangan Minol kembali marak diperbincangkan, terutama setelah Badan Legislasi Balik DPR RI memulai lagi proses pembahasan RUU tersebut dengan mendengar penjelasan dari pengusul pada tanggal 10 November 2020 lalu. Poin penting dari draft RUU Larangan Minol adalah larangan bagi siapapun untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan atau menjual serta mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk kepentingan terbatas, di antaranya untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Para pelanggar larangan-larangan di atas akan dipidana penjara minimal 2 tahun, paling lama 10 tahun. Masyarakat yang mengkonsumsi minol akan dipidana penjara minimal 3 bulan, paling lama 2 tahun. Dalam draft RUU Larangan Minol, disebutkan tujuan dari RUU tersebut adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol, serta menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol. RUU ini jelas tidak melarang secara total minuman beralkohol atau minuman keras. Namun demikian, pemerintah dan beberapa fraksi di DPR, yaitu Golkar dan PDIP, tetap tidak setuju dengan RUU Larangan Minol ini. Mereka menginginkan minuman beralkohol tidak dilarang, cukup diatur saja. Inilah yang menyebabkan pembahasan dan pengesahan RUU ini mandek bertahun-tahun. RUU Larangan Minol pertama kali diusulkan pada tahun 2015. Baru masuk kembali dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020 sebagai usul inisiatif dari 21 anggota DPR. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mengubah daftar negatif investasi atau DNI dengan membuka 14 bidang usaha untuk investasi. Di antara bidang usaha yang dibuka ialah miras atau minol. Hal ini semakin memperjelas sikap dan posisi pemerintah saat ini yang mendukung bisnis miras atau minol. Dengan demikian, pemerintah lebih mengacu pada kepentingan bisnis para kapitalis daripada kepentingan penjagaan moralitas rakyatnya. Inilah cermin dari penguasa sekular kapitalistik dalam demokrasi, lalu lebih berpihak pada kepentingan para kapitalis daripada kepentingan rakyat kebanyakan. Kembalikan pada standar syariah. Manusia biasanya menilai sesuatu dari dampak apakah mendatangkan manfaat atau mudarat. Jika sesuatu dinilai bermanfaat, ia akan disebut baik. Sebaliknya, jika sesuatu dinilai mendatangkan mudarat, dia akan disebut buruk. Dalam konteks inilah keberadaan standar untuk menilai sesuatu sangat penting. Standar inilah yang akan digunakan untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk. Dalam sekularisme, standar baik atau buruk adalah hawa nafsu manusia. Tentu, penggunaan standar hawa nafsu manusia untuk menilai baik buruk sesuatu sangatlah berbahaya. Pasalnya, kadangkala manusia membenci sesuatu yang sejatinya baik. Sebaliknya, acap kali manusia menyukai sesuatu yang sejatinya malah buruk. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. Boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu
padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kaum sekuler memandang bahwa upaya memproduksi, mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi minuman keras atau miras atau minuman beralkohol minol, alasan mereka, hal demikian bisa mendatangkan manfaat berupa pendapatan negara, menggerakkan sektor pariwisata, membuka lapangan kerja, dan mendapatkan cukai. Mereka mengabaikan sama sekali dampak buruk miras atau minol seperti rusaknya moralitas, meningkatnya kriminalitas, dan hancurnya kehidupan sosial. Semua itu bisa terjadi akibat pengaruh mengkonsumsi miras atau minol. Sikap kaum sekuler ini tentu sangat berbahaya karena akan menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia. Yang lebih berbahaya lagi adalah bila standar sekularisme ini dilegalkan melalui mekanisme atau sistem demokrasi. Misal, DPR mengesahkan undang-undang yang menegaskan bahwa memproduksi, mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi miras atau minol tidak dilarang, hanya sebatas diatur dan diawasi. Hal ini akan menimbulkan kerusakan yang bersifat sistematik di tengah-tengah masyarakat. Alhasil, penilaian baik dan buruk jelas tidak bisa diserahkan pada hawa nafsu manusia. Pasalnya, manusia tidak akan bisa menilai secara hakiki dampak, manfaat maupun mudarat sesuatu yang ujungnya akan bersiko buruk untuk kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqa ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atatnahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Andai kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti rusaklah langit dan bumi serta siapa saja yang ada di dalamnya. Akan tetapi kami telah mendatangkan peringatan kepada mereka, yaitu Al-Quran, lalu mereka berpaling dari peringatan itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71. Islam memiliki standar yang bersifat pasti untuk menilai baik buruknya sesuatu. Standar tersebut tidak lain adalah halal dan haram. Sesuatu yang menurut Islam halal pasti baik. Sebaliknya, sesuatu yang menurut Islam haram pasti buruk. Tanpa melihat lagi apakah sesuatu itu bermanfaat atau mendatangkan mudarat menurut pandangan manusia. Dengan standar halal haram ini, seharusnya status hukum miras atau minol dikembalikan pada penilaian syariah. Miras dan minol jelas haram, tak perlu lagi ada perselisihan. Karena itu, standar baik buruk yang hakiki hanya dapat diterapkan jika manusia mengadopsi syariat Islam dalam kehidupannya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Kemudian kami menjadikan kamu berada di atas sesuatu syariah atau peraturan dari urusan agama itu. Karena itulah, ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 18. Dengan kata lain, sesuatu dinilai baik atau buruk dilihat dari aspek ridho tidaknya Allah SWT terhadap sesuatu tersebut. Jika Allah SWT meridhai sesuatu, berarti sesuatu itu baik. Sebaliknya, jika Allah SWT murka terhadap sesuatu, berarti sesuatu itu buruk. Karena itu, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani merumuskan kaidah al-khairu ma ardahullah wa syarru ma askhatahullah. Kebaikan adalah apa saja yang Allah ridhoi, keburukan adalah apa saja yang Allah murkai. Miras haram. Memproduksi, mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi minuman keras atau miras atau minuman beralkohol atau minol jelas haram. Miras atau minol terkategori buruk serta pasti mendatangkan bahaya. Karena itu, miras atau minol harus dijauhi. Inilah yang Allah SWT tegaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wa ansabu wa azlamu rijzum minal amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sungguh minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan.
Karena itu, jauhilah semua itu agar kalian mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Dalam pandangan syariah, minuman khamar atau miras, minol, merupakan kemaksiatan besar. Sanksi bagi pelakunya adalah dicambuk 40 kali dan bisa lebih dari itu. Islam juga melarang total semua hal yang terkait dengan khamar, mulai dari pabrik produsen minuman beralkohol, distributor, toko yang menjual, hingga konsumen peminumnya. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahul khamru wa sariwaha wa sakiyaha wa ba'iyaha wa mubta'aha wa asiroha wa mu'tasiroha wa hamilaha wal mahmulata ilahi." Allah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang-orang yang mengambil hasil keuntungan dari perasannya, pengantarnya, dan orang-orang yang meminta diantar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Khotimah. Dalam sistem Islam, pemerintah dan seluruh rakyat wajib mengacu pada syariah dalam menetapkan baik buruk serta dalam menentukan boleh tidaknya sesuatu beredar di tengah masyarakat. Bila sesuatu telah dinyatakan haram menurut syariat Islam, pasti ia akan menimbulkan bahaya di tengah masyarakat. Miras atau minol tentu termasuk di dalamnya. Karena itu, miras atau minol harus dilarang secara total. Menolak larangan miras atau minol secara total dengan alasan apapun, termasuk alasan bisnis dan investasi, adalah tercela dan pasti mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bagaimana tegasnya Islam melarang minuman keras. Saya akhiri pemaparan materi kali ini dengan sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari hadis baginda Rasulullah SAW. Sungguh yang halal telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Di antara keduanya ada perkara subuhat atau samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Siapa saja yang takut terhadap perkara subuhat, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Siapa saja yang terjatuh pada perkara subuhat, berarti ia telah terjatuh pada keharaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.